Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 6, mata kuliah penganggaran, akan membahas mengenai anggaran beban usaha dan anggaran laba rugi. Sebelum saya masuk mengenai materi kita pada hari ini, membahas materi kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu kelima rekan saya yang akan menjadi penyaji pada hari ini. Yang pertama dari Semadu Hidayati, saya sendiri yaitu selaku moderator, dan ada 5 rekan saya yang akan menjadi penyaji pada hari ini, yaitu pertama ada Ahmad, yang kedua ada Nio, yang ketiga ada Amanda, kemudian ada Seradila, dan ada Rahmati. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, teman-teman. Materi yang pertama yaitu anggaran beban usaha. Anggaran beban usaha itu apa sih? Gitu. Anggaran beban usaha atau yang sering kita sebut sebagai operating expense adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Dan hal itu tuh selain harga pokok penjualan. Kemudian untuk beban usaha sendiri itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu beban penjualan dan yang kedua beban administrasi dan umum. Nah, untuk beban penjualan itu beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Jadi seluruh beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama ini masuk kepada beban penjualan. Kemudian untuk beban administrasi dan umum yaitu beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, keuangan, dan bagian umum. Selanjutnya yaitu ilustrasi penyusunan anggaran beban usaha. Perusahaan kecap asli akan menyusun anggaran beban usaha selama tahun 2016 dengan data sebagai berikut. Yang pertama itu mempunyai aset tetap yang terdiri atas bagian penjualan senilai Rp100.000 dan bagian umum senilai Rp50.000. Aset tetap disusunkan dengan metode garis lurus sebesar 12% selama setahun dan 3% selama tiap per bulan. Jualan direncanakan pada triwulan 1 sebesar 24.400, pada triwulan 2 25.500, pada triwulan 3 26.750 dan pada triwulan keempat yaitu 26.950. Komisi penjualan 5% dari penjualan dan penghapusan piutang yang ditaksir 2% dari penjualan. Gaji penjualan dan pemeliharaan alat penjualan tiap triwulan masing-masing Rp1.000 dan Rp700. Perni atau supplies penjualan ditaksir pada triwulan 1 sebesar Rp200, triwulan 2 Rp210, triwulan 3 Rp250 dan triwulan keempat yaitu Rp250. Beban turun harga triwulan 1 dan 2 masing-masing 1% dari penjualan. Triwulan 3 dan 4 masing-masing 2% dari penjualan. Beban penjualan lainnya pada triwulan 1 dan triwulan 2 sebesar Rp150, pada triwulan 3 dan keempat sebesar Rp200. Beban administrasi ditaksir tiap triwulan terdiri atas gaji pemimpin dan gaji staf kantor sebesar Rp300, asuransi alat kantor sebesar Rp100, pernik kantor sebesar Rp50, pemeliharaan kantor sebesar Rp125 dan lainnya yaitu sebesar Rp75. Dari data-data tersebut, selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel anggaran beban usaha yang terdiri dari 6 kolom. Kolom pertama berisi tentang unsur beban usaha, kolom kedua, 3, 4, dan 5 itu berisi dengan data tiap triwulan, dan kolom yang terakhir berisi tentang data selama setahun. Untuk kolom yang pertama yaitu unsur beban usaha yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Untuk beban penjualan sendiri terdiri dari komisi penjualan, penghapusan piutang, gaji penjualan, pemeliharaan alat, depresi alat, turun harga, pernik penjualan, dan lainnya. Untuk komisi penjualan sendiri pada triwulan 1 diperoleh 1.220, itu berasal dari 5% dikalikan dengan jualan yang direncanakan pada triwulan 1 yaitu sebesar 24.400. Yang kedua yaitu beban penghapusan piutang senilai 458 diperoleh dari 2% dikalikan dengan jualan yang direncanakan pada triwulan 1 sebesar 24.400. Yang kedua itu beban depresiasi alat penjualan sebesar 3.000 berasal dari 3% dikalikan dengan Rp100.000 dan turun harga 244.000 pada triwulan 1 diperoleh dari 1% dikalikan dengan jualan yang direncanakan yaitu sebesar 24.400. Untuk penghitungan triwulan kedua, 3, dan 4 sama.
Selanjutnya untuk beban administrasi, karena data yang disajikan di awal sudah jelas, maka tinggal memasukkan nilai-nilainya. Selanjutnya kita akan menambahkan antara beban penjualan dan beban administrasi. Untuk triwulan 1 diperoleh beban usaha sebesar 9.152, pada triwulan 2 9.250, dan triwulan 3 9.708, dan triwulan yang terakhir itu 9.716. Nah, baik teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu mengenai anggaran laba rugi. Nah, anggaran laba rugi itu apa sih? Anggaran laba rugi itu merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan atau entitas pada suatu periode anggaran. Yang mana dalam anggaran laba rugi ini terdiri dari anggaran-anggaran gabungan yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut, terkait mengapa perusahaan harus membuat anggaran laba rugi? Apa sih alasannya? Yaitu dengan membuat anggaran laba rugi, maka perusahaan akan mengetahui seberapa besar laba yang diterima atau rugi yang akan ditanggung oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat membuat rencana program untuk mengelola keuangannya atau memanajemen keuangannya dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu ada sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran laba rugi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk anggaran laba rugi itu membutuhkan gabungan anggaran-anggaran lain. Nah, di sini ada 6 penyusunnya, yaitu ada anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran biaya produksi, yang keempat anggaran beban operasi, yang kelima anggaran pajak penghasilan badan, dan yang terakhir yang keenam yaitu anggaran biaya kas. Demikian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Amanda Ika Permatasari, NIM 163. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 6, yaitu menghitung nilai persediaan akhir barang jadi. Perhitungan biaya persediaan akhir barang jadi memerlukan informasi tentang asumsi arus biaya persediaan yang digunakan oleh perusahaan. Dalam materi kali ini yang dibahas adalah metode FIFO dan metode average. Metode FIFO atau first in first out adalah metode yang mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam satu periode akan menjadi beban pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual pertama kali dalam periode yang sama. Sedangkan metode average mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi adalah biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu periode dan biaya persediaan barang jadi awal yang sudah ada di awal periode. Contoh soalnya terdapat tabel ada penjualan dalam unit sebesar 1.600, kemudian ditambah persediaan barang jadi 400 yang menghasilkan jumlah barang yang dibutuhkan dalam unit yaitu sebesar 2.000, kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi 200, jadi jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 1.800. Nah, diketahui total biaya persediaan barang jadi pada 1 Juli 2008 adalah 40 juta atau sebesar 200.000 per unit. Biaya produksi per unit untuk setiap barang jadi yang diproduksi di bulan Juli 2008 adalah 220.000. Berdasarkan anggaran produksi dan informasi tentang biaya persediaan per unit PT ABC, hitunglah biaya persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode arus biaya FIFO dan average. Jika menggunakan metode FIFO, maka biaya persediaan akhir barang jadi berasal dari biaya barang jadi yang terakhir dibuat pada suatu periode. Misal contohnya pada PT EFG, biaya produksi per unit barang jadi untuk bulan Juli sebesar 210.000. Sehingga untuk setiap unit barang jadi di akhir bulan Juli 2008 pada PT ABC akan memiliki biaya per unit sebesar 220.000.
Kemudian dari anggaran produksi diketahui bahwa jumlah persediaan barang jadi adalah 400 unit. Jadi total biaya persediaan akhir barang jadi adalah 88 juta yang diperoleh dengan mengalihkan persediaan barang jadi akhir sebesar 400 unit dengan biaya produksi per unitnya yaitu sebesar 220. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Dila, NIM 7211418185. Dan saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi mengenai metode average. Langkah pertama menggunakan metode average yaitu kita harus menghitung terlebih dahulu tentang total biaya produksi untuk bulan Juli dan total biaya persediaan awal barang jadi. Nah, sebagai contoh, biaya produksi pada bulan Juli adalah 396 juta rupiah didapat dari 220.000 per unit dan ada 1.800 unit. Dan nilai keseluruhan persediaan barang jadi awal adalah sebesar 40 juta didapat dari 200 unit dengan 200.000. Lalu langkah kedua yaitu tambahkan jumlah unit barang jadi yang diproduksi di bulan Juli yaitu 1.800 unit dengan jumlah unit persediaan awal barang jadi yaitu 200 unit. Kemudian jumlahkan juga biaya produksi bulan Juli yaitu 396 juta rupiah dengan total biaya persediaan awal barang jadi 40 juta rupiah untuk memperoleh total biaya persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual pada bulan Juni. Berikut merupakan tabelnya. Jadi ada tabel unit dan biaya, dan produksi bulan Juni ditulis 1.800 unit dengan biaya 396.800.000 rupiah dan persediaan barang jadi awal yaitu 200 unit dengan total biaya 40 juta rupiah dan persediaan barang jadi tersedia dijual yaitu 2.000 unit dengan totalnya yaitu 436 juta rupiah. Lalu langkah ketiga yaitu hitunglah biaya per unit persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual dengan cara membagi total biaya persediaan barang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit persediaan akhir tersedia untuk dijual dan sebagai contohnya yaitu tadi kita mendapatkan 436 juta rupiah dibagi dengan 2.000 unit sehingga per unitnya mendapatkan hasil 218.000. Biaya per unit persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual akan menjadi biaya per unit untuk persediaan akhir barang jadi. Nah, langkah keempat yaitu nilai akhir persediaan barang jadi diperoleh dengan mengalihkan jumlah persediaan akhir barang jadi dengan biaya per unit persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Dan sebagai contoh tadi kita mendapatkan hasil 218.000 lalu dikalikan dengan 400 unitnya dan mendapatkan hasil 87.200.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian menyusun anggaran laba rugi. Ini informasi yang dibutuhkan oleh PT Abadi Raya untuk menyusun anggaran laba rugi bulan Oktober 2008. Pertama, anggaran produksi pada bulan Oktober 2008 menyajikan informasi sebagai berikut dengan penjualan 6.000 unit ditambah dengan persediaan akhir barang 1.800 unit sehingga barang jadinya 7.800 unit. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan adalah sebesar 1.400 unit dikurang dengan persediaan awal barang jadi yaitu 6.400 dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi akan hasilnya nanti 7.800. Lalu harga jual barang jadi per unit selama bulan April 2008 diperkirakan sebesar 100.000. Lalu perusahaan menggunakan metode rata-rata dalam hitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Lalu total biaya persediaan barang jadi per 1 Oktober sebesar 84 juta. Lalu biaya produksi selama bulan Oktober diperkirakan sebesar 390.800.000. Dan ada pajak penghasilan yang diperkirakan sebesar 30% dan beban penjualan untuk bulan April diperkirakan sebesar 40 juta rupiah. Lalu beban umum dan administrasi untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 25 juta rupiah dan beban bunga bulan Oktober diperkirakan sebesar 26 juta rupiah. Berikut merupakan langkah-langkah dalam membuat format anggaran. Jadi langkah pertama yaitu membuat format anggaran laba rugi PT Abadi Raya.
Lalu langkah kedua yaitu masukkan perkiraan nilai penjualan untuk bulan Oktober ke dalam format anggaran penjualan. Nah, nilai penjualan diperoleh dengan mengalihkan jumlah barang jadi yang akan diperkirakan akan dijual selama bulan Oktober dengan harga jual per unitnya yaitu 600 juta yang didapatkan dari 100.000 dikali dengan 6.000 unit. Langkah ketiga yaitu masukkan data-data yang telah diberikan pada kasus di atas ke dalam format anggaran laba rugi. Informasi yang telah diberikan adalah biaya persediaan barang jadi awal, biaya produksi, beban penjualan, beban administrasi dan umum, serta beban bunga untuk bulan Oktober 2008. Nah, selanjutnya langkah-langkah berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah keempat yaitu hitung nilai persediaan barang jadi. Setelah itu hasilnya dimasukkan ke format anggaran laba rugi. Nah, berikut adalah perhitungan nilai persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan asumsi arus biaya rata-rata. Produksi bulan Oktober yaitu sebesar 6.400 unit dengan biaya 390.800.000. Persediaan barang jadi awal sebesar 1.400 unit dengan biaya 84 juta. Persediaan barang jadi tersedia dijual yaitu sebesar 7.800 unit dengan biaya 475.800.000. Biaya rata-rata persediaan untuk dijual sebesar 61.000 yaitu dengan perhitungan 475.800.000 dibagi 7.800 unit. Nah, untuk biaya persediaan akhir barang jadi sebesar 109.800.000 dengan perhitungan 61.000 dikali 1.800 unit. Untuk langkah kelima, dengan menghitung beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan, beban lain-lain, dan laba sebelum pajak penghasilan. Nah, itu diperhatikan operasi penambahan atau pengurangan untuk memperoleh informasi-informasi di atas. Langkah keenam yaitu hitunglah perkiraan beban pajak penghasilan yang diperoleh dengan mengalihkan laba sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan badan. Perkiraan pajak penghasilan badan yaitu sebesar 42.900.000 dengan perhitungan 143 juta dikali 30%. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu selesaikan penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba bersih yang dianggarkan dengan mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Nah, berikut adalah anggaran laba rugi PT Abadi Raya dengan memperhatikan langkah-langkah format penyusunan anggaran laba rugi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga presentasi kami dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.